Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Orang Biasa. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview sebuah motor listrik yang Polytron Fox R ya teman-teman ya. Tapi ini reviewnya bukan kayak review produk baru, karena saya pengen jelasin ke teman-teman bagaimana motor Polytron Fox R saya setelah dipakai selama sejauh 13.000 km. Nanti akan saya masukkan apa aja yang saya suka dari motor ini dan apa aja yang tidak saya suka dari motor ini, biar bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau punya motor Polytron Fox R untuk kedepannya. Oke teman-teman, yang pertama-tama saya akan coba ngejelasin sedikit spesifikasi tentang motor ini ya teman-teman ya. Jadi Polytron Fox R ini adalah sebuah motor listrik keluaran Polytron ya teman-teman ya. Dia jaraknya dari 100%, kalau baterainya 100% itu dia bisa sampai 130 km ya teman-teman ya. Dengan kecepatan maksimal di 95 km per jam. Nah, motor ini dia ada dua tipe teman-teman. Tipe yang pertama teman-teman bisa pakai tipe yang D. D itu dia teman-teman berkendara standar. Itu tipe D itu dia bisa sampai kecepatan 60 km per jam. Nah, kalau teman-teman mau maksimal, mau torsinya besar, mau instan, no effort naik motor ini, enaknya dia ada di pakai yang S ya teman-teman. Kalau yang pakai S itu dia bisa sampai 95 km per jam. Cuman memang jaraknya 100% itu dia berkurang. Yang tadinya 130 mungkin hanya sekitar 80 sampai 90 km per jam aja guys. Nah, oke teman-teman, untuk sekarang saya akan coba ngasih tahu teman-teman apa aja sih yang saya suka dari motor ini ya. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, yang pertama, motor ini menurut saya adalah salah satu motor listrik yang secara looks dia kelihatan lebih normal gitu. Karena banyak motor listrik lain yang saya lihat desainnya terlalu berani ya, si desainnya terlalu berani. Jadi buat orang-orang yang kayak saya, yang biasa aja, yang nggak demen motor yang neko-neko, saya lebih cenderung melihat Polytron Fox R ini sebagai pilihan yang paling bagus buat motor listrik dengan model yang paling nyaman buat dilihat. Oke, untuk yang kedua teman-teman, selain desainnya yang tadi bagus saya bilang, pengisian baterai dari motor ini juga lumayan bagus ya teman-teman ya, lumayan mudah untuk diisi. Dia bisa diisi pakai daya rumahan. BTW rumah saya itu dayanya 1300. Daya motor ini ketika ngecas itu dia hanya 800 watt ya. Jadi untuk ngecas di rumah itu masih aman banget, masih bisa banget. Jadi teman-teman pakai motor ini udah nggak usah bingung harus ganti baterai di mana, nyari baterai penggantian di mana, karena dia bisa langsung ngecas di rumah. Nah, untuk yang berikutnya, teman-teman, selain dari desain yang bagus tadi yang pertama, lalu yang kedua ngecasnya juga mudah karena kita di rumah bisa. Yang ketiga dia jarak tempuhnya ya teman-teman ya. Ada beberapa produk motor listrik yang saya lihat jarak tempuhnya nggak sejauh dari Polytron Fox R ini. Kalau teman-teman tahu kan tadi udah saya jelaskan di awal, Polytron Fox R ini dia dari 100% sampai 0% itu bisa sampai 130 km per jam teman-teman. 130 km ya. Jadi buat teman-teman yang kerjanya masih di dalam kota, ini masih aman banget, masih enak banget. Mungkin kalau teman-teman kerjanya yang cuman dari kantor rumah itu sekitar 20 sampai 30 km doang, ini bisa dua hari sekali baru ngecasnya. Jadi enak banget, nyaman banget, dan jaraknya juga jauh banget. Nah, untuk kelebihan berikutnya teman-teman, saya pakai motor ini tuh udah hampir 1 tahun ya. Tadi kan kilometernya juga udah 11.000. Dan motor ini jujur aja maintenance-nya low banget teman-teman ya. Ini bener-bener motor yang irit seirit-iritnya untuk masalah maintenance. Kalau kita mau perbandingkan ya teman-teman ya, saya di rumah ada motor Villano, motor konvensional ya. Itu Villano. Villano itu teman-teman ya, Villano itu dia salah satu motor yang menurut saya paling irit. Bayangin dia 1 liter itu bisa sampai menempuh jarak 50 km. Tapi untuk pengisian bahan bakarnya aja seliter, saya ngisinya Shell itu bisa 13 ribuan. Sedangkan ini untuk pengisian bahan bakar dari 0 sampai 100% hanya butuh 4.000 token aja teman-teman ya. Cuman 4.000, bayangin dari 13.000 pakai motor Villano, ini cuman 4.000 rupiah aja, dan dia jarak tempuhnya 2 kali lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, selama saya hampir setahun pakai motor ini tuh baru ganti spare part yang agak mahal itu ban ya. Ban itu saya udah ganti, bannya pakai ban standar, harganya 400-an teman-teman, dia ada di Planet Ban. Cuma itu. Sisanya ini waktu itu rusak nih teman-teman nih, bagian dari panel gasnya
Ini rusak tapi masih masuk ke garansinya Polytron. Lalu dalam hampir setahun ini saya baru ganti kanvas rem 2. Itu dua-duanya hanya 37.000. Coba bayangin, dua kanvas rem harganya cuma 37.000. Jadi motor ini murah banget sih teman-teman. Untuk maintenance-nya murah banget. Oke teman-teman, sekarang yang kelima. Ya, setelah tadi kita ngebahas saya suka dari motor ini, dari desainnya, dari ngecasnya, dari modelnya, dari minimnya biaya yang harus dikeluarkan untuk ngurus motor ini. Saya juga mau ngasih tahu teman-teman yang nggak lupa, yang harus saya ingetin berkali-kali adalah masalah pajak, ya guys. For your information, pajak motor saya yang satu, ya, yang Grand Filano itu kemarin berapa ya? 300 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Yang Filano setahun 300 ribuan. Ini teman-teman mau tahu nggak berapa? Setahun bayar pajaknya cuma 35.000 guys. Coba bayangin, setahun 35.000. Filano saya setahun 300.000, ini setahun 35.000. Jadi untuk masalah pajak dibandingkan sama motor konvensional jauh lebih murah dari segi pengeluaran di motor listrik. Nah, setelah tadi kita ngebahas apa yang saya suka dari motor ini, sekarang kita masuk ke segmen apa yang saya nggak suka nih teman-teman dari motor ini. Yang pertama, yang paling krusial menurut saya adalah saya itu orang yang demen jalan jauh teman-teman ya. Saya orang yang demen jalan jauh. Nah, tadi kan kalau saya suka motor ini bisa ngecas di rumah, itu bener guys. Tapi ada juga saya bikin nggak suka. Yang bikin nggak suka apa? Casan bawaan dari motor ini tuh ngisinya lama banget teman-teman ya. Jadi casan yang bawaan dari motor ini dia dari 0% sampai 100 tuh butuh 4 sampai 5 jam. Jadi teman-teman bayangin kalau kita lagi pergi jauh terus tiba-tiba baterainya habis, kita mau ngisi di SPKLU di PLN harus nunggu 5 jam buat nunggu sampai baterainya penuh. Udah gitu selain dari bawaan dari baterainya bawaan dari casannya yang kecil, kalau kita ke Polytron, ke service center, itu rata-rata rusak guys. Saya nggak tahu kenapa Polytron harus segera berbenah sih ya. Banyak banget fast charging dari Polytron itu yang rusak ya guys. Memang kita sih nggak bisa mungkiri ya bahwa kalau ngecas di Polytron itu gratis, nggak ada biaya. Cuman kalau menurut saya harusnya sih wajar aja kalau kita misalnya dimintain biaya 5.000 sampai 10.000 buat ngecas, buat bayar listrik. Asal fast chargingnya harus selalu tersedia dan harus selalu dalam kondisi baik, sehingga buat teman-teman yang mau pakai motor ini dalam jarak jauh itu nggak kesulitan buat nyari tempat chargernya. Oke teman-teman, tadi setelah kita ngebahas saya nggak suka masalah casannya. Yang kedua masalah spare partnya teman-teman. Saya nggak tahu kenapa spare part bawaan dari Polytron itu menurut saya kurang bagus ya guys. Kenapa kurang bagus? Seperti tadi yang saya bilang sama teman-teman ya, saya udah ganti ini teman-teman nih, knop gas ya. Jadi waktu itu knop gasnya itu patah teman-teman. Kalau teman-teman tahu motor biasa itu biasanya kan knop gasnya itu kan dia yang muter besi bagian dalamnya ya. Kalau knop gas motor konvensional ya. Nah kalau Polytron ini dia tuh yang diputerin di bagian dalam sini nih guys. Jadi dari knop gas itu dia ada kayak cantolan yang buat masuk ke dalam sini, dan itu cantolannya tipis banget teman-teman. Jadi kalau kita ngegasnya agak narik dikit aja, itu kemungkinan patahnya besar banget. Jadi spare partnya memang agak kurang. Lalu yang kedua, masalah peletakan dari footstep untuk penumpang belakang. Footstep itu udah saya ganti teman-teman. Saya udah nambah aksesoris untuk footstep belakang. Aksesorisnya itu berupa ada lempengan besi tambahan di sini ya. Nah kalau bawaan dari Polytronnya, ini dia tadinya di sini guys. Ya, nah, jadi kalau teman-teman mau beli, saran saya langsung beli aksesorisnya biar nanti footstepnya masuk ke dalam sini, ya. Karena kalau di sini teman-teman itu susahnya minta ampun guys, buat yang nyetir maupun buat yang bonceng, ya. Jadi kalau dia di dalam sini, bayangin kaki teman-teman tuh di sini, ya. Sedangkan kaki yang nyetir itu agak susah untuk turun dan bermanuver ketika lagi macet. Terus yang ketiga masalah ban. Saya coba ngobrol ke beberapa teman-teman yang pakai Polytron Fox R juga. Ternyata memang ban bawaan dari Polytron itu agak kurang bagus ya teman-teman ya. Buktinya apa? Buktinya saya. Kemarin saya pakai ban ini cuma 6 bulan. 6 bulan itu dia udah benjol-benjol. Kemudian terakhir kemarin itu pecah, sobek.
Sobeknya memang karena kena silet sih guys di tengah jalan. Cuman memang sebelum kena silet itu dia udah benjol-benjol. Jadi memang udah harus diganti. Ya, jadi saran saya buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau pakai Polytron Fox R, langsung ganti bannya segera setelah pembelian. Nah, yang ketiga teman-teman, hal yang saya nggak suka dari Polytron Fox R ini masalah lampunya guys. Lampunya secara looks bagus ya teman-teman ya, secara looks nggak ada masalah. Cuman kalau malam dia tuh kurang terang guys, dia kurang terang. Jadi dia kalau mau terang itu kita harus pasang lampu jauh kayak gini. Ini lampu jauhnya dia tengahnya baru nyala. Kalau di lampu jauhnya dimatiin, dia tengahnya mati gini guys. Jadi jarak pandang kita sebagai pengemudi kalau malam itu agak sedikit kurang karena lampunya dia terlalu ke bawah. Jadi kalau teman-teman beli motor ini, saran saya sih segera ganti lampunya, cari yang agak naik sedikit biar nanti arah lampunya itu jauh ke depan. Ya biar kalau teman-teman malam-malam pakai ini nggak terkendala lagi masalah visibilitasnya saat pakai motor ini. Oke teman-teman, jadi kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan saya, motor ini motor yang worth it banget sebenarnya buat dibeli sama teman-teman semua. Teman-teman bayangin kalau teman-teman ngelihat driver-driver ojol ya, teman-teman kita driver-driver ojol tuh banyak banget guys yang pakai motor Polytron Fox R ini. Nah, itu ngebuktiin betapa bandelnya, betapa struggle-nya motor ini sehingga teman-teman driver pada percaya tunggangan sehari-hari mereka mencari nafkah itu ada di motor ini. Ya memang tadi ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan, cuman itu sebenarnya kekurangan-kekurangan minor, kecuali masalah casan ya teman-teman ya. Masalah casan itu menurut saya itu kekurangan paling besar yang harus Polytron segera cari solusinya. Ya, kalau saran dari saya, Polytron bisa kerjasama sama SPKLU di setiap kota yang mereka nggak punya fast charging. Ya, nanti di sana teman-teman gimana teknisnya segala macam itu Polytron lah yang ngerti ya. Cuman kalau saran saya, masalah terbesar dari motor ini adalah kurangnya fast charging yang bisa ngebantu kita pakai motor ini dalam jarak jauh. Jadi gitu aja teman-teman video kali ini dari orang biasa. Buat teman-teman semua, kembali lagi saya serahkan ke teman-teman semua yang mau beli motor Fox R ini. Kembali lagi penilaiannya ada di teman-teman semua. Saya hanya membantu mengasih tahu teman-teman gimana rasanya setelah 11.000 km saya pakai motor ini. Next kita mau review video apa lagi teman-teman, share di kolom komentar ya. Dadah.